Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hedi Wahyu, guru bahasa Indonesia dari SMPN Negeri 2 Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan mengobrol ya, kita bilang saja mengobrol ya, jangan membahas karena ini benar-benar subjektif Bapak Ibu ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai bahwa apakah menjadi seorang PNS atau ASN itu adalah sebuah keberuntungan. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengobrol bersama semua yang menonton video ini. Ini sekali lagi saya disclaimer, ini sangat subjektif karena ini saya yang mengalami, saya yang menjalaninya gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengobrol sambil sharing dengan Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sana. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan kali ini ya sangat bermanfaat. Jikapun tidak, mohon jangan dihujat ya Bapak Ibu. Ya, mari kita silakan kritik saya, silakan komentari saya di kolom komentar. Tapi jangan sampai menghujat ya, karena tujuan saya insya Allah niatnya baik. Nah, pada kali ini saya ingin mengobrol mengenai faktor teknis ya, faktor teknis menurut saya seseorang akhirnya dapat diterima menjadi seorang PNS atau menjadi seorang ASN. Baik, langsung saja ya. Menurut saya faktor pertama yang menyebabkan seseorang dapat diterima yaitu mengenai formasi ya, formasi yang dipilihnya. Nah, jadi sebelum kita repot-repot belajar, repot-repot menyiapkan diri segala macam, coba kita lihat dulu ketersediaan formasi yang ada. Nah, karena ini menjadi pintu utamanya. Ibarat kita mau memasuki sebuah bangunan gitu ya, yang akan kita cari pertama tentu adalah pintu utamanya. Nah, pintu utamanya di sini adalah formasi ini. Jadi yang saya lihat di lapangan, orang-orang ketika ada CPNS itu repot dengan belajar. Apakah salah? Ya tidak ya, masa belajar salah? tidak ada yang salah. Tapi orang-orang rata-rata lupa dengan ketersediaan formasi yang ada, sehingga akhirnya masuk atau mendaftar ya bukan asal-asalan ya, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan. Nah, jadi tips pertama dari saya, jika Bapak Ibu, sahabat-sahabat para baraya di sana memang benar-benar ingin gitu ya menjadi seorang ASN atau PNS, silakan pertimbangkan dulu mengenai formasinya ya, ketersediaan formasinya. Nah, sudah kita punya gambaran ketersediaan formasinya, pikirkan juga mengenai persaingannya. Apakah lowongan yang kita tuju itu rivalitasnya tinggi atau sedang atau malah rendah misalkan. Nah, lalu kita cari tahu juga. Jadi jangan sekedar melihat kuantitasnya, wah ini sedikit nih, kita bisa masuk gitu. Tapi lihat juga faktor-faktor yang lain. Kok ini sedikit ya? Harus ada rasa penasaran. Kok ini sepi peminatnya? Kenapa nih? Gitu kan. Bisa dua kemungkinan. Yang pertama memang job desk atau tuntutan dari formasi yang kita tuju ini memang cukup berat. Atau, nah inilah peluang justru orang-orang tidak orang-orang tidak sadar dengan keberadaan formasi ini. Sehingga akhirnya orang-orang tidak memilih formasi yang dimaksud ini. Seperti itu. Jadi
sebelum kita menyibukkan diri dengan kegiatan belajar, latihan soal CPNS segala macam, pikirkan dulu mengenai informasi. Nah, karena pada kenyataannya di lapangan yang saya lihat juga ada beberapa orang yang sudah lolos, sudah resmi, bahkan sudah OTW menerima SK gitu ya, SK PNS, ternyata tidak diambil. Ya alasannya bermacam-macam. Ada yang mungkin karena keberatan masalah domisili, ya misalkan orang luar Pulau Jawa, misalkan gitu ya, luar Pulau Jawa memilih formasinya di Jawa. Nah, ketika dia mau mengisi lowongan CPNS sih menggebu-gebu gitu, karena keinginannya yang sangat tinggi untuk menjadi abdi negara. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin ya, ketika diterima, ketika tinggal menerima SK, oh ternyata berat juga nih misalkan tantangannya misalnya. Akhirnya tidak diambil. Yang kedua, masalah keluarga. Ya, ini berlaku bagi yang masih sendiri maupun yang sudah, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, bagi teman-teman yang masih sendiri, mohon maaf, pertimbangkan ketika kita memilih sebuah formasi dengan lokasi yang cukup jauh misalkan, apakah menjadi sebuah beban atau tidak? Misalkan kita harus meninggalkan orang tua. Ya, pastikan juga kondisi kesehatan orang tua kita, atau misalkan pastikan sekiranya ada backup atau tidak ketika kita meninggalkan orang tua kita untuk berdinas di luar kota misalkan, atau di luar pulau seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, ini sudah jelas ya, sekiranya ini menjadi beban nggak nih buat rumah tangga teman-teman misalkan ya, karena ada beberapa teman saya yang sekarang mengabdi itu harus bolak-balik luar Bandung gitu ya, jadi domisili mereka itu tidak di Bandung. Ya alhamdulillah sih, kalau yang saya lihat mereka enjoy aja sampai saat ini gitu ya, walaupun dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Tapi kan tidak semua orang siap pada kenyataannya. Ada orang yang baru sebulan dijalani sudah mengeluh, capek dan lain-lain, akhirnya keberatan, ingin pindah. Ya kan, ketika kita sudah menjadi abdi negara tidak semudah itu, tidak sefleksibel itu gitu ya. Apalagi di formasi CPNS yang terbaru, itu kan kita yang menentukannya, bukan ditentukan oleh pemerintah. Jadi sudah termasuk resiko kalau menurut saya ya. Jadi malulah gitu ya, kita yang milih sendiri ditempatkan di mana, tapi kita yang keberatan sendiri kan kurang bagus ya, kurang elok kelihatannya. Jadi tips yang pertama adalah pertimbangkan masalah faktor teknis yang tadi, yaitu masalah ketersediaan formasi plus persaingannya. Juga jangan lupakan masalah penempatannya atau domisilinya. Jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu untuk mempersiapkan belajar, tapi kita lupa untuk mempersiapkan tujuan utamanya nih gitu. Nah, kebanyakan teman-teman saya yang belum berhasil gitu ya, itu biasanya menumpuk di satu formasi. Sementara ketersediaan formasi ASN atau PNS itu kan tidak banyak biasanya untuk satu formasi. Itu biasanya antara 1 mungkin sampai 2 atau cuma sampai 3 misalnya. Sementara pendaftar itu numpuk semua di situ. Nah, itu mungkin tips pertama yang bisa saya bagikan, atau kita ngobrol lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan juga dalam penentuan formasi ketika teman-teman mau menjadi atau mendaftar menjadi ASN atau PNS. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Peace, love, and gaul.